Sobat Tabita, kita mengucap syukur di tahun ini pelayanan Tabita genap berusia 55 tahun. Mari kita usung dengan tema bergiat melayani dalam berkat yang Tuhan beri. Pertama, kami bersyukur untuk berkat kerjasama dengan sahabat yayasan sebagai rekan pelayanan kami. Pada Oktober 2022, sinergi kerjasama antara dua badan pelayanan milik GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, yaitu Yayasan BPTK Krida Wacana dan PPK Tabita terwujud dengan dibukanya Rumah Duka dan Krematorium Tabita Ukrida. Kerjasama PPK Tabita dengan Perkumpulan Husada untuk pengelolaan Rumah Duka Husada, tetap berlanjut dengan rencana pembangunan fasilitas krematorium di awal 2024. Selain itu, kami bekerja sama dengan mitra-mitra kerja untuk menyediakan fasilitas ruang duka di berbagai lokasi berikut ini. Kedua, kami bersyukur untuk berkat kepesertaan Tabita yang tetap kokoh. Total peserta Tabita sampai tahun 2022 telah mencapai lebih dari 17.000 peserta. Kekuatan ini tidak tercapai dengan sendirinya, namun melalui berbagai giat upaya, seperti membuka booth presentasi di berbagai tempat, digital marketing di berbagai media sosial, hosting seminar online atau webinar. Di balik seluruh kegiatan pelayanan, kami tetap mengingat semangat mula-mula PPK Tabita, yakni untuk melayani sahabat yang kurang mampu, melalui pelayanan kedukaan sosial Tabita. Ketiga, kami bersyukur untuk berkat kesempatan menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas. Mulai dari pilihan paket pelayanan dengan harga terbaik, fasilitas rumah duka yang nyaman, terang, dan bersih, dilengkapi ruang duka dengan kamar istirahat setaraf hotel. Kesediaan berbagai perlengkapan kedukaan bagi keluarga seperti dekorasi, catering, dokumentasi, dan pengawalan yang dijamin profesional. Hingga pada momen akhir yaitu pelayanan pemakaman atau pelayanan kremasi di Rumah Duka Tabita Ukrida dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam setiap tahapan, keluarga akan selalu dibantu oleh pemandu Tabita yang sigap, cekatan, dan profesional dalam melayani. Sobat dan sahabat Tabita, semua pencapaian ini adalah berkat dari Tuhan semata. Dan sebagai ungkapan syukur, kami PPK Tabita berkomitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk Anda sebagai sobat di kala duka. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, Komisi Dewasa. Komisi Dewasa mengadakan kebaktian Padang di 5G Resort Cijeruk, Bogor, pada tanggal 26 Juli 2023 dengan tema Diutus Menjadi Sahabat, dilayani oleh Pendeta Esa Karti Parahita dari GKI Pengadilan Bogor. Yang kedua, Komisi Pemuda mengundang jemaat dan simpatisan dari segala umur untuk mengikuti Gading Indah Sehat Basket di tanggal 30 Juli 2023 jam 4 sore di Penabur Internasional. One Community Insight juga mengadakan persekutuan pemuda dengan tema Church Shopping pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 jam 4 sore di GKI Gading Indah di lantai 3. Akan dibawakan oleh Pendeta Stira Budi Purwosuito. Rincian setiap acara dapat dilihat pada warta jemaat online serta Instagram GKI Gading Indah maupun Instagram Komisi Pemuda. Warta yang ketiga, Komisi Musik kembali mengadakan Musik Bootcamp. Musik Bootcamp 2.0 merupakan tempat bagi para remaja yang bertalenta di bidang musik dan vokal bersama-sama belajar untuk melayani
Adapun beberapa kriteria peserta antara lain. Yang pertama, remaja berusia 12 sampai 18 tahun. Yang kedua, sudah bisa dan lancar bermain alat musik. Yang ketiga, sudah bisa bernyanyi. Di sini para peserta tidak hanya belajar bermusik dan bernyanyi, tetapi juga dibentuk secara karakter melalui metode pembelajaran yang unik dan menarik. Mari Bapak Ibu kita dukung anak-anak kita yang mampu bermusik dan bernyanyi untuk sama-sama belajar di musik bootcamp ini. Lalu yang keempat, Alkitab TB2. Alkitab TB2 pada tanggal 9 Februari 2023, Lembaga Alkitab Indonesia meresmikan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, disingkat dengan TB2. TB2 adalah edisi pembaruan dalam kerjasama ekumenis gereja-gereja di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. GKI Gading Indah akan mulai menggunakan Alkitab TB2 atau Terjemahan Baru edisi 2 pada hari ini, Minggu 23 Juli 2023 dalam kebaktian umum. Akan ada stand penjualan dari BPK Gunung Mulia, baik di GKI Gading Indah untuk KU pertama, serta di lobi SDK 6 Penabur, depan ruang sekolah minggu untuk KU 2. Mari Bapak Ibu kita saksikan video singkat berikut ini. Halo GKI Gading Indah. Di dalam Alkitab ada kata tupai. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata itu? Kebanyakan atau semua dari antara kita bahkan membayangkan mengenai seekor hewan pengerat yang pandai memanjat pohon. Tetapi arti kata tupai atau tupai-tupai di dalam Alkitab sangat jauh dari gambaran atau bayangan kita. Kata itu salah satunya tercetak dalam 1 Tawarikh 22 ayat 3, bunyinya begini. Banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Itu adalah salah satu contoh mengenai adanya kata-kata di dalam Alkitab yang biasa kita gunakan, yaitu Alkitab Terjemahan Baru tahun 1974, yang tidak lagi kita kenal atau tidak lagi kita gunakan pada masa kini. Agar Alkitab bisa dimengerti dan dipahami oleh orang-orang berbahasa Indonesia pada masa kini, maka Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI telah melakukan upaya penerjemahan ulang terhadap Alkitab. Penerjemahan tersebut telah diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2023 di Jakarta dan diberi nama Alkitab Terjemahan Baru 2 atau disingkat TB2. Ada lambang berwarna biru seperti ini. Kita di GKI Gading Indah akan beralih dari Alkitab Terjemahan Baru tahun 1974 ke Alkitab Terjemahan Baru 2 edisi 2023. Penggunaan akan kita mulai pada tanggal 23 Juli 2023 ini di dalam kebaktian-kebaktian yang akan kita laksanakan di hari Minggu. Ibu bapak saudara-saudari bisa mendapatkan Alkitab TB2 ini di toko-toko buku rohani atau toko-toko buku umum atau membeli langsung dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bagaimana dengan bentuk digital? Bentuk digital secara resmi belum dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, supaya kita bisa bersama-sama mendukung pencetakan-pencetakan dengan membeli Alkitab-Alkitab yang ada, sehingga tentunya akan menjadi sebuah dukungan bagi Lembaga Alkitab Indonesia ketika kita melakukan pembelian-pembelian Alkitab. Mari kita dukung bersama-sama penggunaan Alkitab Terjemahan Baru 2 atau TB2 di GKI Gading Indah, dan kita bisa belajar untuk mengenal lebih dalam dan juga bahkan lebih memahami apa yang Alkitab
firman Tuhan sampaikan kepada kita untuk di masa kini. Tuhan memberkati. Warta yang kelima, seminar kesehatan. Klinik Gria Kasih Indah mengadakan seminar kesehatan dengan tema mengenal demam berdarah dan pentingnya vaksinasi. Pada hari Sabtu 29 Juli 2023, pukul 9.30 di GKI Gading Indah dengan narasumber Dr. Maria Aulia Sanjaya, SPPD, dan moderator Dr. Helen D. Santoso, SPPK. Dan ini terbuka untuk jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah. Yang keenam, stand makanan kantin liburan. Dalam rangka liburan sekolah, tim wilayah peduli akan mengadakan kegiatan kantin liburan untuk membantu anggota jemaat atau simpatisan yang memiliki kantin atau ingin berjualan makanan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberi kesempatan membuka stand makanan dengan sistem PO, pengambilan pesanan setelah kebaktian umum kedua di sekolah penabur. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Yang ketujuh, Bina Pranikah. GKI Kelapa Cengkir membuka kelas Bina Pranikah online pada hari Sabtu pada tanggal 5, 12, 19, 26 Agustus 2023 jam 4 sore melalui Zoom GKI Kelapa Cengkir. Pendaftaran dapat menghubungi WA GKI Kelapa Cengkir di nomor 0813 8890 1368. GKI Klasis Priangan mengadakan Bina Pranikah pada hari Sabtu tanggal 5 dan 12 Agustus 2023 pukul 8 pagi di GKI Bungur secara hybrid. Pendaftaran paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2023 dan dapat menghubungi Ibu Lasma. Informasi pendaftaran selengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Warta yang ke-8. Seiring dengan dicabutnya status pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Juni 2023, maka dengan ini ada beberapa perubahan kebijakan protokol kesehatan dalam peribadatan atau kegiatan Gereja GKI Gading Indah sebagai berikut. Anggota jemaat atau simpatisan yang hendak mengikuti ibadah atau persekutuan atau kegiatan GKI Gading Indah diperbolehkan untuk tidak mengenakan masker apabila dalam keadaan sehat. Adapun anggota jemaat atau simpatisan yang masih menginginkannya masih tetap dapat menggunakan masker dalam kegiatan ibadah atau persekutuan. Anggota jemaat atau simpatisan yang hendak mengikuti ibadah atau persekutuan atau kegiatan GKI Gading Indah namun menduga atau dalam keadaan yang kurang sehat, diharapkan untuk tetap mengenakan masker. Diharapkan kita masing-masing juga memeriksa diri sendiri, apakah memang kita cukup sehat untuk mengikuti kegiatan bersama, atau memerlukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut, atau bahkan beristirahat di rumah. Sekalipun tidak ada lagi pembatasan jarak atau masker, kita semua tetap diharapkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi, khususnya dalam interaksi di ruang publik. Apabila Anda atau keluarga Anda membutuhkan bantuan karena sakit atau hal lainnya, jangan segan-segan untuk menghubungi anggota tim wilayah peduli atau TWP GKI Gading Indah di wilayah Anda. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Gandum yang bertumbuh di tengah ilalang akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuito. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada irisan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu rakyatku, betapa kau bahagia. Ia penuhi pengharapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Orang tertindas dibela haknya, dan orang lapar pun kenyang. Yang diperbudak dibebaskannya, mata si buta pun terang. Orang tertunduk bangunlah, Tuhan tegakkan kaum lemah. Haleluya, haleluya. Marilah umat yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah ini dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu gandum yang bertumbuh di tengah ilalang. Tema ini tentu diangkat dari bacaan Injil kita pada hari ini, yang agak mirip dengan bacaan minggu lalu, masih bicara tentang perumpamaan Yesus. Perumpamaan mengenai orang yang menaburkan benih. Apa artinya ketika kita diajak untuk belajar dari perumpamaan tersebut tentang gandum yang bertumbuh di tengah himpitan, ilalang, hama, gulma, tetapi diundang untuk terus bertumbuh dan berbuah. Nanti kita akan renungkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kini mari kita kembali memuji nama Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya.
Firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 32 berkata demikian. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Engkau berikan lagi kami kesempatan untuk mengaku dosa-dosa kami. Kau sudah mendengar Bapa doa jemaat-Mu. Doa kami minta ampun kepadamu. Di mana di dalam kehidupan kami Bapa, kami sering belum melakukan apa yang Tuhan mau. Kami sering masih melanggar apa yang Tuhan kehendaki sebagai kami jemaat Tuhan. Kau menginginkan kami untuk kami menjadi terang, menjadi garam. Tetapi kami belum mampu melakukannya. Sering kami menyakiti hati keluarga kami, sesama kami. Dan kami sangat menyakiti hati Tuhan ketika kami menyakiti orang lain. Bapa, Engkau tahu, apapun yang kami lakukan, Kau melihat hati kami. Dan kami mohon Bapa, biarlah Engkau yang menolong kami. Roh Kudus Tuhan memampukan kami, agar hidup kami hari lepas hari semakin baik, semakin berkenan, dan kami belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, untuk kami terus belajar melakukannya. Ampuni kami Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dan kami tahu ketika kami datang ke hadapan-Mu, ketika kami datang dengan sungguh, dengan kerendahan hati kami mengaku dosa kami, maka Engkau akan menyucikan kami, Kau mengampuni kami, karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan hati, berikan kami Bapa ketaatan untuk belajar mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami percaya ketika kami mohon ampun, Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Biarlah mulai di dalam kehidupan kami semakin hari semakin baik, karena itu yang Kau hendaki. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu yang begitu besar di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 383. Sungguh indah kabar mulia. Kristus, tak berubah selama-lamanya.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Efesus 1 ayat 13 berbunyi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berualah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia, hanya di dalamnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami kini siap mendengar firman-Mu, kami siap membaca dan merenungkan apa yang disaksikan oleh firman Tuhan, apa yang dinyatakan dalam kitab suci kami. Maka pimpin kami dengan hikmat Roh Kudus, agar segala yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan, pada akhirnya boleh menjadi firman yang hidup dan menghidupi kami. Hanya dalam satu nama kami memohon, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab bacaan yang pertama diambil dari kitab Yesaya 44 ayat 6 sampai yang ke-8. Yesaya 44 ayat 6 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia berseru. Biarlah ia memberitahukan dan memaparkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah diberitahukan kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Bukankah dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu? Kamulah saksiku. Adakah ilah selain aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang ku kenal. Demikian sabda Tuhan.
pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku, tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, untuk takut akan nama-Mu. Ku kan bersyukur ya Tuhan kepada-Mu dengan senang hatiku, memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar, dan Engkau telah bebaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sendiri telinga-Mu Ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Orang-orang yang aku telah benci melawanku, ya Allah. Gerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Beri kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkan ya Tuhan anak lelaki hamba-Mu perempuan.
Bacaan kedua diambil dari kitab Roma 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-25. Roma 8 ayat ke-12 sampai yang ke-25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada tabiat daging supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dengan pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian sabda Tuhan. Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan apa yang disaksikan dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, lalu di ayat 36 sampai 43. Matius 13, 24 sampai 30, dan 36 sampai 43. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba kepada pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi, dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 maaf. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Sedang lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkannya dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, negeri kita Indonesia, bangsa kita Indonesia terkenal di dunia dalam beberapa hal. Terkenal akan keindahan alamnya, akan pantai-pantainya. Ya, katanya di dunia ini, di Indonesia ini ada banyak pantai yang sebetulnya sangat bagus kalau digunakan untuk olahraga selancar dan kelasnya sudah kelas dunia. Terkenal dengan keramahan orang-orangnya, banyak hal lain. Ya, tapi juga kita terkenal dalam banyak hal yang negatif. Terkenal kemacetan, polusi, dan lain-lain. Dan satu lagi yang dalam mungkin 3 tahun terakhir ini makin kelihatan, yaitu Indonesia terkenal memiliki pengguna internet, biasa disebut dengan istilah netizen, paling galak di dunia. Galaknya apa? Yaitu pengguna internet kita itu suka sekali mengomentari sesuatu yang mereka tidak suka. Ya, misalnya ada ada seorang artis di luar negeri mempost sesuatu di media sosialnya, foto atau apa, lalu orang kita akan mengomentari. Pengguna internet Indonesia ada yang mengomentari, ya, wah kamu cantik sekali, tapi tolong bajunya jangan terlalu terbuka. Artisnya dia nulis status dalam bahasa Korea, dikomentari dengan bahasa Indonesia. Anda bisa bayangkan dia ngerti apa kagak gitu ya. Dan itu banyak sekali, banyak kasus terjadi seperti itu. Pengguna internet Indonesia, netizen Indonesia sudah terkenal di dunia. Dan itu makin kelihatan ketika perusahaan raksasa digital Microsoft membuat satu survei untuk mengukur yang namanya Digital Civility Index. Indeks keadaban. Keadaban itu apa ya? Seperti kesopanan, tapi kalau sopan itu kan kalau buat saya identiknya dengan orang ketemu papasan, selamat pagi, selamat siang, ayo makan ya, kalau anak cium tangan orang tua kalau mau pergi dan sebagainya. Ini keadaban ya, ini lebih kompleks dari hal-hal seperti itu. Keadaban digital, yaitu bagaimana orang berperilaku ketika menggunakan internet, menggunakan sosial media, dan seterusnya. Dan yang diukur itu biasa berkaitan dengan penyebaran hoaks, berita bohong, ujaran kebencian, hate speech, diskriminasi, misogini, cyberbullying, trolling atau tindakan sengaja memancing kemarahan orang dengan di komen terus misalnya. Microaggression itu pelecehan terhadap kelompok marginal ya. Apakah itu etnis tertentu, agama tertentu, kelompok disabilitas dan sebagainya, hingga ke penipuan, pengumpulan data pribadi untuk disebarluaskan dunia maya, dan seterusnya. Jadi Microsoft pada tahun 2020, sebelumnya dia lakukan 2016, mengadakan survei. Mereka mengumpulkan data dari sekitar 16.000 sampel responden di 32 negara di dunia, dibagi-bagi ada beberapa region, beberapa wilayah. Dan kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu hasilnya dipublikasikan. Dan ternyata dari hasil survei itu, Anda nggak bisa baca kekecilan, nah, Indonesia ini nomor 1 paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Jadi DCI itu diukur dengan angka makin besar makin jelek. Di Asia Pasifik paling sopan itu Singapura, kalau saya tidak salah ingat.
Ya, dia peringkat nilainya 51 apa 52. Indonesia itu skornya 76. Dan kalau kita lihat dari 32 negara yang diukur, 3 terbawah itu Afrika Selatan, Rusia, Meksiko. Meksiko itu nomor 30, peringkat nilainya 76. Indonesia itu nomor 29, nilainya sama dengan Meksiko. Jadi ya sebetulnya 3 terbawah. Dan yang menarik lagi dari survei ini mohon maaf, ini survei mengatakan begitu. Dari survei 2016 dan 2020 ketika dibandingkan, jadi mereka mensurvei dari berbagai jenis usia, dikelompokkan remaja, pemuda, dewasa. Skornya remaja pemuda itu tidak berubah. Tapi skornya kelompok usia dewasa untuk Indonesia itu naik. Artinya tambah baik atau tambah buruk? Tambah buruk, saudara. Berarti kesimpulannya pengguna internet usia remaja, ini usia yang biasanya kita nih yang tua-tua bilang, oh para remaja itu yang hidupnya dikuasai media sosial ya, selalu nunduk kemana-mana, ya itu ada benarnya. Tapi justru mereka yang lebih sivil, lebih beradab dari kita yang tua-tua ini. Dan itu kalau pengamatan saya benar. Saya pernah baca survei lain yang mengatakan di Indonesia, berita bohong itu, hoax itu, paling banyak disebarkan oleh pengguna sosial media sosial usia dewasa, bukan remaja. Dan kalau saya lihat di handphone saya itu di aplikasi WhatsApp misalnya, ada banyak sekali grup yang isinya remaja, pemuda, nyaris tidak pernah memforward apapun juga. Tapi grup yang isinya orang-orang dewasa, mohon maaf lebih tua ya, isinya forwardan semua. Mulai dari doa, renungan, apalagi ya, berita kesehatan. Dan yang saya paling sebal itu kalau orang memforward sesuatu dimulai dengan kata-kata, saya nggak tahu ini hoax atau beneran, tapi siapa tahu benar. Terus dia forward. Remaja pemuda nggak ada yang melakukan itu. Kenapa? Mungkin mereka lebih melek internet. Sebelum mereka forward, mereka cek dulu. Gampang kok ngeceknya di Google aja. Ini benar atau enggak. Saya baru-baru ini berita Jet Li meninggal dunia. Banyak yang forward. Tinggal kita cari Google, sebentar saja sudah ketahuan itu berita bohong. Dan ini yang terjadi, saudara. Tapi yang lebih menarik, apa yang terjadi setelah Microsoft mempublikasikan hasil risetnya ini? Langsung, saudara. Laman atau account media sosial Microsoft dibombardir pengguna internet Indonesia. Wah, ini mau nyerang negara kita, mengganggu kehormatan, bla 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 bla, sampai oleh Microsoft ditutup bagian komennya. Dan itu justru menyatakan apa? Membuktikan kebenaran hasil survei ini. Emang benar pengguna internet Indonesia itu paling tidak sopan, paling tidak beradab. Hobinya menghakimi orang lain. Menyerang apa yang dia tidak sukai, yang dia tidak setujui. Nah, apa hubungannya dengan teks kita hari ini? Dalam bacaan yang kita baca khususnya dari Matius pasal 13, 24 sampai 30, 36 sampai 43. Ketika Yesus sekali lagi memberi insight tentang bagaimana hidup dalam kerajaan sorga itu. Sebetulnya teks kita ini teks yang kalau istilah yang suka dipakai itu self-explanatory. Sudah menjelaskan jawabannya sendiri karena di ayat 36 sampai 43 itu sudah dijelaskan apa sih arti perumpamaan lalang di antara gandum itu. Cuman kan kalau kita berhenti di situ ya khotbah ini berhenti juga ya. Nggak apa-apa juga sih sebetulnya, tapi saya udah telanjur bikin Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal yang menarik dari bacaan kita hari ini yang kita bisa renungkan. Yang pertama, kenapa kok si pemilik ladang itu melarang hamba-hambanya ketika mereka katakan, Tuhan
Ini di ladang Tuhan ini tumbuh lalang ya, tumbuh gulma, sebetulnya hama itu yang mengganggu nih tanaman gandum. Kami perlu cabutkah? Lalu kata si pemilik ladang, jangan kamu cabut. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Memang gandum dan lalang pada tahap awal pertumbuhannya susah dibedakan, saudara. Saya belum pernah lihat langsung, ini saya baca, lihat di internet. Bentuknya hampir mirip. Dan kalau kita harus membersihkan, saya membayangkan kalau si hamba itu harus mencabuti ya ladang yang luas, dia mesti periksa dulu satu-satu. Ini lalang, ini gandum. Baru satu batang, dia pindah ke batang yang berikut. Oh ini lalang, dicabut. Oh ini gandum, nggak usah. Mau berapa lama? Mau berapa tahun? Kalau dia lakukan terburu-buru, itu yang ditakutkan oleh si pemilik ladang. Jangan-jangan gandumnya justru yang kau cabut. Lalangnya ketinggalan. Jadi biarkan saja mereka bertumbuh bersama sampai tiba waktunya panen. Kalau sudah tiba waktunya panen baru kelihatan bedanya mana. Mana yang gandum, mana yang lalang, hama itu. Nah, jangan ketika mereka masih sama-sama bertumbuh sudah kamu cabut. Biarkan saja. Bukan tugasmu untuk mencabut, menentukan mana yang gandum dan lalang pada masa itu. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yaitu supaya kita tidak mudah menghakimi, apalagi semata-mata berdasarkan apa yang kita lihat atau kita baca. Jangan dengan mudah menghakimi seseorang hanya karena video 90 detik di TikTok misalnya. Wah, lalu langsung kita komen ya, dimaki-maki dan seterusnya. Apakah itu soal politik, soal sosial, soal agama, soal kepercayaan, nih hal yang sangat sensitif di negara kita. Ya, begitu lihat, wah ini sesat, seterusnya. Harus dituntut dari hukum dan sebagainya. Jangan mudah menghakimi hanya berdasarkan apa yang kelihatan, karena bisa-bisa kamu salah menilai. Seperti para hamba yang bisa salah menilai mana lalang, mana gandum. Masalahnya kita dalam hidup ini justru paling sering menghakimi berdasarkan apa yang kelihatan di luar. Ketemu orang, tatonya banyak, langsung kita takut, mengkeret. Kalau Anda pergi ke bank, katanya dulu ya, saya nggak pernah mencoba juga, datang Anda pakai celana pendek, sandal jepit, kaos oblong putih tuh ya, kaos encek-encek tuh, Anda datang ke bank, Anda nggak akan dilayani. Tapi kalau Anda datang pakai begini nih, jas, Anda akan dilayani. Padahal mungkin yang pakai celana pendek, sandal jepit oblong itu juragan walet ya. Katanya kalau di juragan walet di pantai utara Jawa itu gitu, kemana-mana cuma naik sepeda butut, kaos oblong, celana pendek, sandal jepit, tapi di kantongnya duit jutaan. Yang pakai jas, dasi, justru mau kredit, mau ngutang. Tapi kita lihat dari apa yang kita suka dengan mudahnya menghakimi, dari apa yang kelihatan saja. Seorang teman pendeta pernah bercerita gini, dia ini orangnya santai. Jadi satu kali dia datang ke acara konven pendeta, kumpul-kumpulnya pendeta. Dia datang dengan celana jeans, sepatu olahraga, kaos oblong, ya kaos yang gak ada kerahnya itu ya. Santai aja dia ngumpul. Lalu ada seorang rekan pendeta lain yang cukup senior. Memang pendeta ini senangnya pakainya rapi, ya, pakai celana kain, sepatu apa itu namanya kalau sepatu kulit tuh, pantofel ya. Pakai kemeja lengan panjang, sudah terkenal lah dia kalau pakai baju entah warnanya hitam, putih, pokoknya selalu rapi neces. Terus dia datang ke rekan saya ini, terus dia ditegur. Kamu ini kok penampilannya bukan seperti pendeta. Sekali didiemin, nyengir doang. 2 kali ditegur lagi, nyengir. Yang ketiga nggak tahan dia balas sambil senyum-senyum.
Akan ditegur ya, kamu ini kok penampilannya seperti bukan pendeta. Lalu rekan saya ini membalas, ya daripada Bapak seperti pendeta. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Seperti bukan pendeta, artinya pendeta. Seperti pendeta, artinya bukan pendeta. Kita dengan mudah menilai dari apa yang di luar. Dan kita dengan gampang menjatuhkan penghakiman. Yang kedua, mengapa si empunya ladang membiarkan lalang itu tumbuh di ladangnya? Kenapa kok kita nggak pernah mikir ya? Kenapa kok dia tidak mencegah waktu si musuh itu menebarkan bibit lalang itu? Kan mestinya bisa ya. Apalagi kalau menurut penjelasan di ayat 36 dan seterusnya, pemilik ladang itu ialah anak manusia, Tuhan Yesus sendiri. Mestinya kan dia tahu ya, dicegah saja jangan sampai ada si jahat yang menebarkan bibit-bibit lalang itu. Kenapa nggak begitu aja? Dan ini pertanyaan yang sering terulang dalam banyak kasus. Kenapa kok Tuhan tidak melakukan ini? Kenapa dia membiarkan hal itu terjadi? Tapi agaknya dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memang mau mengatakan bahwa memang tidak bisa tidak, gandum itu harus bertumbuh bersama lalang. Mereka harus tumbuh bersama-sama di ruang yang sama, di ladang yang sama, mendapat kehidupan dari tanah yang sama, sehingga pada akhirnya ketika tiba musim panen, kelihatan jelas mana yang gandum, mana yang lalang. Gandum itu tidak tumbuh di ruang yang vakum atau aman, steril, tanpa ancaman. Tapi dia harus tumbuh di tengah himpitan lalang hama ini, supaya dia bisa bertumbuh dengan lebih baik, lebih kuat, dan menghasilkan lebih baik lagi. Nah, saya kalau membandingkan, barangkali si empunya ladang dalam perumpamaan ini bukan tipe orang tua yang sekarang orang suka bercerita, yang begitu melindungi anaknya. Kalau punya anak itu diperlakukan seperti kalau orang dulu orang yang jalan-jalan ke Eropa itu suka pulang bawa yang dari negara Eropa Timur itu kristal ya. Tahu ya, apakah bentuknya piala, vas bunga, atau kristal yang indah dan harus dilindungi baik-baik. Jangan sampai tergores, retak, cacat, apalagi pecah. Ada orang tua yang melakukan itu dengan anak-anaknya. Harus dilindungi baik-baik, tidak boleh dimarahi, tidak boleh ditegur, apalagi oleh orang lain. Ya. Tidak boleh gagal atau merasakan kalah, nggak boleh tuh mengalami, tidak berhasil. Pokoknya harus dilindungi, diciptakan lingkungan yang sebaik-baiknya, seaman mungkin. Kalau mesti jalan di tempat mesti naik turun tangga, jangan sampai naik turun sendiri. Harus kita gendong, angkat supaya dia tidak jatuh misalnya. Tidak boleh sampai anaknya itu tergores sedikit pun. Tapi barangkali si empunya ladang ini adalah tipe orang tua yang kalau punya anak dengan sengaja membiarkan anak atau anak-anaknya berjalan di jalan yang susah, yang sukar, yang penuh kesulitan, tantangan. Kalau gagal ya dibiarin. Belajar mengangkat dirimu sendiri. Belajar bangkit lagi. Belajar dari berbagai kesulitan, bahkan ketidakberhasilan. Barangkali Yesus mau mengatakan si pemilik ladang itu seperti itu. Karena itu biarkan saja lalang itu tumbuh menghimpit gandum itu. Sampai tiba musim panen. Dan memang kalau kita baca dalam banyak bagian lain dari Alkitab, misalnya di Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan ketika dia berdoa untuk murid-muridnya, dia mengatakan bahwa dunia membenci mereka, murid-muridnya, karena mereka bukan dari dunia. Tetapi langsung Yesus melanjutkan, aku tidak meminta supaya engkau, Bapa di sorga, mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan tidak mengangkat kita dari dunia ini dengan segala kejahatan, kesulitan, masalah, tantangan. Tapi justru kita dipanggil di dalam semua itu, kita dipanggil sebagai
garam dan terang. Matius 5 ayat 13 mengatakan kita adalah garam dan terang dunia, bukan garam dan terang surga. Surga yang katanya diyakini aman, tentram, bukan itu panggilan kita. Panggilan kita di dunia ini. Dan yang ketiga, dan ini mungkin yang paling mengganggu, saudara. Ketika kita hidup di dalam masyarakat yang suka sekali, gemar sekali mengkoreksi, menghakimi. Ya, kalau ada yang dianggap tidak benar di internet, tidak sesuai dengan dengan nilai-nilai luhur agama, budaya, lalu dibombardir. Tuhan justru mengatakan diam. Tidak usah melakukan itu. Nah, apakah berarti diamnya ini tidak melakukan apa-apa? Tidak mengungkapkan kebenaran? Mestinya enggak, saudara. Karena di banyak bagian lain Alkitab Tuhan selalu mengajak kita untuk menyuarakan apa yang benar. Tapi dalam hal ini, agaknya Tuhan mau mengajarkan bahwa itu bukan bagian kita. Dan kalau kita mau renungkan lagi lebih jauh, apakah si empunya ladang ini kemudian ketika dia sadar bahwa di ladangnya itu ketika diberitahu oleh para hambanya, di ladangmu ini juga tumbuh lalang. Apakah lalu dia katakan ya sudah kita stop, tidak perlu lagi memberi pupuk, menyirami, merawat ladang ini? Enggak kan? Saya yakin si punya ladang itu akan tetap merawat, mempupuki, menyirami, mengairi ladang itu. Jadi dalamnya ada gandum dan lalang. Buat apa? Buat kita kan itu hal yang sia-sia. Toh pada akhirnya gandumnya lalangnya akan dibuang, dibakar. Kenapa harus disiram, dipupuki, dirawat? Entahlah. Tapi nampaknya memang begitulah cara Allah bekerja. Minggu lalu kita belajar Allah itu, Tuhan Allah itu ibarat orang yang menaburkan benih. Benih itu sesuatu yang baik. Firman di tanah yang subur, tapi juga di tanah yang tidak subur, yang tipis, yang berbatu-batu. Dia tahu nggak hal itu? Tahu, tapi tetap ditabur juga. Seorang rekan pendeta mengatakan Allah itu kalau kerja tidak efisien. Kalau kita kan berbisnis, bekerja kan efisiensi ya. Mana yang paling banyak berhasilnya? Yang kemungkinan berhasilnya kecil nggak usah dikerjakan. Dengan usaha, upaya sekecil-kecilnya dapatkan hasil paling banyak. Tapi Allah tidak bekerja seperti itu. Dia tetap memberikan apa yang baik. Bahkan untuk tanah yang tidak baik. Matius 5 ayat 45, saya suka sekali ayat ini. Dikatakan bahwa Yesus mengatakan Bapamu yang di sorga, Dia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Allah tidak pilih kasih untuk menyatakan berkat-Nya. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Kita yang meyakini, percaya kita adalah benih yang baik, itu gandum itu. Apakah kita diam? Tidak. Tugas kita adalah bertumbuh sebaik-baiknya, menghasilkan buah-buah yang baik dan bisa dirasakan oleh orang lain. Sekalipun lalang itu mungkin menghimpit kita, hal-hal yang jahat, yang tidak baik ada di sekitar kita, mempengaruhi kita, tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin tetap tumbuh seturut dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Matius 7 ayat 20 mengatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nanti kalau sudah dipanen baru kelihatan buahnya. Mana lalang, mana gandum. Pertanyaannya adalah buah-buah apa yang sudah dan akan kita hasilkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Apakah orang-orang di sekitar kita akan mengenal kita? Karena kasih, karena pengampunan, sebagaimana Yesus Kristus dikenal. Atau sebaliknya, seperti tadi yang suka sekali menghakimi, menyerang mereka yang berbeda.
Apakah orang yang mengenal kita sebagai murid-murid Kristus pada akhirnya akan tiba kepada Sang Juru Selamat itu sendiri? Atau justru menjadi kecewa, tersakiti karena kita yang tidak menampilkan buah yang baik itu? Tuhan menolong kita selalu. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak memandang bulu ketika mengasihi. Tuhan yang mengasihi bahkan mereka yang sering kami pandang, kami anggap tidak pantas dikasihi. Dan sebetulnya dengan demikian kami mau menunjuk diri kami sendiri. Tapi Engkau mengasihi kami, mengasihi dunia ini. Engkau memberikan apa yang terbaik. Engkau menganugerahkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan Engkau memanggil kami untuk boleh terus menyatakan kasih Tuhan. Baik dalam keadaan yang baik maupun tidak baik. Baik dalam keberhasilan tetapi juga dalam ketidakberhasilan. Baik dalam tawa dan canda tetapi juga dalam tangis dan air mata. Karena itu biarlah kami boleh menghasilkan buah-buah yang menunjukkan siapa Kristus yang kami muliakan tersebut. Siapa Yesus Kristus sang juru selamat itu. Biarlah buah itu kami nyatakan di tengah kehidupan kami, di dalam hidup kami, keluarga kami, lingkungan kerja atau belajar kami, di tengah pergaulan kami sehari-hari, di tengah kehidupan bersama kami sebagai gereja-Mu. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami juga sebagai bangsa dan negara Indonesia. Anugerahkanlah hikmat kepada para pemimpin kami. Anugerahkanlah juga kepada kami semua sebagai rakyat Indonesia untuk mau bersama-sama mencari, membangun apa yang baik untuk kehidupan bersama di bumi Indonesia ini. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan memecah belah kami. Tapi biarlah segala perbedaan justru memperkaya kehidupan bersama kami tersebut. Kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk jemaat-Mu di GKI Gading Indah, untuk berbagai kegiatan yang akan berlangsung di minggu ini. Minggu ceria, seminar pasutri pada hari ini. Untuk kebaktian Padang dewasa tanggal 26 Juli, untuk kegiatan bulan musik di bulan Agustus nanti. Dalam semuanya biarlah kami boleh merasakan sukacita, kebersamaan, persekutuan, pertumbuhan iman. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam pergumulan-pergumulan mereka, beri kekuatan dalam menghadapi semuanya, berikan kesabaran, ketekunan. Bagi mereka yang dalam berbagai kelemahan fisik, Tuhan yang menjamah, menguatkan tubuhnya tetapi juga iman mereka. Berikan penyerahan diri, pemulihan dari Tuhan. Dan dalam segalanya, berikan hati yang penuh dengan kemurahan, agar kami mau memperlakukan setiap orang, baik anggota keluarga, tetangga, teman, sahabat, bahkan orang yang tidak kami kenal, juga dengan kebaikan. Sehingga buah-buah yang baik yang boleh kami hasilkan dalam hidup sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkannya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga sudah mengajarkan kami semua berdoa lewat lagu berikut ini. Bapa kami yang ada di surga,
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 111 ayat yang pertama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan Dia karena kasih setia Tuhan jadilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami datang kepadamu untuk menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih, karunia, dan berkat-Mu. Segala yang kami miliki berasal daripadamu, dan Engkaulah sumber berkat kami.
Pada pagi hari ini ya Bapa, kami membawa persembahan yang sudah terkumpul. Berkatilah ya Bapa persembahan ini. Ajar kami agar bukan hanya uang yang kami persembahkan, tetapi juga waktu dan hidup kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Tuhan yang sudah memberkati kami, supaya kami menjadi berkat untuk orang lain. Ajar juga kami untuk mengerti prinsip cukup dan mau berbagi, supaya rohani kami bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berilah hikmat kepada majelis jemaat untuk dapat bertanggung jawab dalam mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.